Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyudi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Sistem Pakar untuk Pelatihan Mandiri Pegawai Non-Teknis dalam Penanganan Gangguan Jaringan Lokal. Jadi video ini ditujukan untuk memenuhi nilai akhir semester ujian akhir semester sistem pakar yang dibimbing oleh Ibu Vika Febri Mulyati Eskom Mkom. Jadi latar belakangnya itu dalam era digital saat ini gangguan jaringan lokal seperti LAN, WiFi menjadi permasalahan yang sangat menghambat produktivitas di instansi publik. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, terdapat tiga permasalahan utama yang menjadi latar belakang penelitian ini. Pertama, gangguan jaringan lokal seperti LAN dan WiFi sering terjadi secara signifikan menghambat produktivitas kerja di instansi publik. Ketika jaringan bermasalah, seluruh aktivitas berbasis digital terhenti. Kedua, mayoritas pegawai non-teknis tidak memiliki kemampuan dasar untuk menangani gangguan ringan yang sebenarnya bisa diatasi sendiri. Mereka cenderung langsung memanggil teknisi, bahkan untuk masalah yang sangat sederhana. Ketiga itu, ketergantungan berlebihan pada teknisi menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi berupa sistem pakar yang tidak hanya dapat membantu diagnosa gangguan, tetapi juga berfungsi sebagai media pelatihan mandiri bagi pegawai non-teknis. Kemudian tujuan dan urgensi penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasikan, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan sistem pakar berbasis forward chaining yang bersifat user-friendly dan edukatif. Sistem ini dirancang khusus untuk membantu pegawai non-teknis dalam mendiagnosa dan menangani gangguan jaringan lokal. Urgensi penelitian ini dapat dilihat dalam tiga aspek penting. Yang pertama adalah meningkatkan literasi digital pegawai non-teknis yang merupakan kebutuhan mendesak di era transformasi digital. Yang kedua ada mendukung peningkatan efisiensi layanan publik melalui penanganan gangguan yang lebih cepat dan efisien. Ketiga, kontribusi pada program transformasi digital pemerintah yang sedang gencar dilakukan hari ini. Slide 4. Slide selanjutnya ada tinjauan pustaka. Sistem pakar merupakan implementasi kecerdasan buatan yang meniru proses pengambilan keputusan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah dalam domain spesifik. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian relevan yang mendukung pengembangan sistem ini, yaitu ada penelitian Zaki et al. Pada tahun 2003 mengembangkan sistem pakar untuk mendiagnosis jaringan lokal yang berhasil mencapai akurasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem pakar sangat efektif untuk domain jaringan. Kemudian ada penelitian dari Yusuf et al. Pada tahun 2022 membuktikan bahwa sistem pakar yang dilengkapi dengan fasilitas penjelasan memiliki nilai edukatif yang tinggi bagi pengguna. Ketiga, ada penelitian dari Ergado pada tahun 2016 menunjukkan bahwa self-learning system dapat signifikan meningkatkan pemahaman teknis pengguna non-ahli. Ketiga, penelitian ini menjadi landasan teoris yang kuat untuk pengembangan sistem pakar yang tidak hanya akurat tetapi juga edukatif. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 5 tahapan sistematikal yang telah dirancang secara detail. Tahap pertama adalah studi pendahuluan dan analisis kebutuhan, di mana akan dilakukan survei mendalam terhadap jenis gangguan yang sering terjadi dan kebutuhan pengguna. Tahap kedua adalah perancangan sistem pakar, meliputi pengembangan knowledge base, kaidah if then, dan desain antarmuka yang user-friendly. Ketiga adalah implementasi dan integrasi explanation facility.
yang merupakan komponen kunci untuk memberikan nilai edukatif pada sistem. Tahap keempat adalah pengujian komprehensif yang mencakup pengujian fungsi, akurasi diagnosis, dan usability system. Tahap kelima adalah penulisan laporan penelitian dan diseminasi hasil kepada stakeholder terkait. Selanjutnya, target dan indikator pencapaian. Penelitian ini memiliki target berupa sistem pakar berbasis web atau desktop yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai non-teknis. Untuk mengukur keberhasilan penelitian telah ditetapkan berupa beberapa indikator capaian yang spesifik dan terukur. Yang pertama ada akurasi diagnosis, sistem harus mencapai minimal 85%, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap rekomendasi sistem. Kedua ada skor usability yang harus mencapai kategori good berdasarkan sistem usability scale yang mengidentifikasikan kemudahan penggunaan sistem. Yang ketiga adalah terjadinya peningkatan pemahaman pengguna yang signifikan yang akan diukur melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test. Indikator-indikator ini akan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat praktis dan edukatif bagi pengguna. Selanjutnya sebagai penutup, sistem pakar yang akan dikembangkan dalam penelitian ini memiliki dua fungsi utama yang sangat bermanfaat bagi pegawai non-teknis. Pertama, ada membantu diagnosis gangguan jaringan ringan secara akurat dan cepat. Kedua, menyediakan platform pembelajaran mandiri yang interaktif untuk meningkatkan kemampuan teknis dasar. Penelitian ini sangat relevan dengan saat ini, di mana penguatan sumber daya manusia digital dan peningkatan efisiensi birokrasi modern menjadi prioritas utama pemerintah. Melalui sistem pakar ini diharapkan dapat tercipta pegawai yang lebih mandiri dan kompeten dalam menangani permasalahan teknologi dasar. Ya. Sekian dari saya. Demikian presentasi proposal presentasi saya. Terima kasih perhatiannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.